Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya wal mursalin, wal mab'usu rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah, wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak dan para ibu, para hadirin, para hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kita menjalani kehidupan, tentunya perkara yang benar-benar sudah dimaklumkan bersama, bahwa setiap orang dia punya pikiran, dan bahwa setiap jiwa punya keinginan. Oleh karena setiap orang punya pikiran, setiap jiwa punya keinginan, tentu keinginan dan pikirannya ini maklum jika berbeda-beda. Kalau hal yang demikian adalah dimaklumkan, maka lazim sebuah keharusan harus ada yang ditetapkan untuk disepakati bersama. Yang ini menunjukkan bahwa pikiran yang harus kita berpikir ke sana dan keinginan yang kita harus inginkan harus sesuai dengannya. Yang dimaksudkan bisa jadi adalah standar nilai daripada sebuah kebenaran, standar daripada al-haq, yang tidak semua manusia harus merujuk kepadanya, kembali kepadanya jika dia ingin pikirannya terbimbing dan bisa menggapai dan mencapai kebaikan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kan tidak logis seandainya dengan keberagaman yaitu manusia sesuai dengan sifat karakter yang berbeda-beda, kemudian lingkungan juga yang berbeda-beda, yang tentunya nanti akan menimbulkan banyak perbedaan. Ini tidak ada bimbingan yang menuju kepada al-haq yang sesungguhnya. Maka
Pikiran kita tidak bisa menerima gitu. Logika kita tidak bisa menerima. Masa manusia yang banyak dan beragam ini dibiarkan dalam keinginannya masing-masing? Masa manusia yang beragam seperti ini dibiarkan dengan pikirannya masing-masing? Maka tentu tidak bisa diterima oleh logika. Karena yang pertama bahwa kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla menciptakan tidak sekedar diciptakan tetapi diberi kecukupan. Nah, kita diberi rezeki, kita diberi kelapangan dalam kehidupan, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ayahsabul insanu, apakah manusia itu menyangka, annama khalaqnakum abasan, bahwa kami ini telah menciptakan kalian dalam keadaan abasan, yaitu sia-sia. Kata para ulama, am hasibatum annama khalaqnakum abasan, apakah kalian menyangka bahwa kami telah menciptakan kalian itu sia-sia, yaitu la yu'maru wa la yunha. Artinya diciptakan sia-sia itu adalah bahwa manusia itu menyangka dirinya itu setelah diciptakan diberi rezeki kecukupan, kenikmatan, bisa hidup dan sebagainya, terus tidak ada perintah yang harus ditunaikan, juga enggak ada larangan yang harus ditinggalkan. Nah, apakah kalian menyangka seperti itu? Maka Allah SWT menegaskan, fata'alallahul malikul haq, maha tinggi Allah al-malikul haq, yaitu raja yang hak, yang memiliki seluruh alam yang hak, yang dipertuhankan yang hak. Allah maha tinggi dari sifat seperti itu. Maknanya bahwa Allah SWT tidak membiarkan, berarti gitu. Allah tidak membiarkan begitu saja manusia diciptakan, diberi kecukupan, diberi kelapangan dan semisalnya, tetapi ada perintah yang harus ditunaikan dan ada larangan yang harus ditinggalkan. Maka ini para bapak, para ibu, yang melazimkan pada logika kita dan pikiran kita itu bahwa berarti dalam kehidupan kita ini, nah, tidak bisa kalau seseorang itu mengikuti pikirannya, tidak bisa kalau orang itu hanya mengikuti keinginannya, tapi harus pikiran dan keinginannya disesuaikan, disejalankan dengan standar kebenaran yang Allah Azza wa Jalla turunkan, yaitu berupa syariatnya Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mencukupkan, sehingga Allah pula yang berhak untuk mengatur tentang hukum-hukum syariat yang harus dipatuhi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kita beragama, yaitu menjalankan syariatnya Allah SWT, sudah ada komitmen dengan iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka kita sudah persaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak dipertuhankan kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad putranya Abdullah adalah nabi dan utusan Allah yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Maka kita dapati bahwa dalam menjalankan agama ini ternyata juga demikian, ada perbedaan, apalagi di masa yang kita dapati sekarang. Kita mendapati perbedaan yang semua dari perbedaan yang kita dapati nyatanya adalah mengatasnamakan syariatnya Allah, yaitu Islam. Realitanya juga perbedaan itu banyak yang terjadi, yang kita dapati juga itu di umat Islam itu sendiri. Nah, oleh karena banyak perbedaan yang seperti itu, dan itu adalah sebuah keniscayaan yang dikhabarkan oleh Allah SWT juga demikian. Dia SWT berfirman, kana nasu ummatan wahidah, manusia dulu itu umat wahidah, ajarannya satu, kemudian yang diamalkan juga demikian sama. Nah,
Tetapi kemudian fakhtalafu, kemudian mereka pun berselisih, mereka terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, artinya bahwa perbedaan itu sudah sunatullah pasti terjadi. Demikian pula baginda Nabi SAW mengkabarkan di tubuh umat Islam ini secara khusus bahwa yang namanya perbedaan itu nanti itu akan terjadi. Beliau telah mengkabarkan dalam hadisnya Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'ati wa in abdul habasyiyun fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsir. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, kemudian mendengar dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun pemimpin kalian ada seorang budak yang sejatinya tidak boleh menjadi pemimpin, tapi ketika dia menjadi pemimpin maka dengar dan patuhi. Kemudian Nabi mengkabarkan siapa yang tetap tinggal hidup sepeninggalku nanti, niscaya dia akan mendapati ikhtilafan katsir, perbedaan yang banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Kalau seandainya itu sebuah keniscayaan dan itu memang betul seperti itu, kemudian tanpa ada bimbingan bagaimana kita itu menghadapi perselisihan, maka tentu tidak baik umat ini, dan itu tentu tidak mungkin, mustahil itu ada di dalam ajaran Islam, bahwa ketika ada perselisihan yang itu keniscayaan tapi tidak ada bimbingan bagaimana menghadapi perselisihan yang ada itu, sehingga lazim harus ada bimbingannya. Lah, bimbingannya itu apa? Bimbingannya adalah seperti yang tadi kita sebutkan, harus kembali kepada standar kebenaran, sehingga ketika terjadi ada perbedaan maka kembalikan perbedaan itu kepada standar kebenaran yang ada, yaitu syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, baginda Nabi ketika mengkhabarkan adanya perbedaan-perbedaan, kalau itu adalah penyakit yang bakal menimpa umat, maka Nabi pun mengkhabarkan bagaimana kita menerapinya. Kalau penyakit itu menimpa umat atau menimpa diri kita, bagaimana kita menghadapinya? Baginda Nabi bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun." Jadi disebutkan apa nanti penyakit yang akan menimpa umat ini, dan juga disebutkan bagaimana menerapi atau menghadapinya, supaya umat tidak terjangkit penyakit yang jika tetap terjangkit penyakit berarti kan sakit umat ini. Nabi menyebutkan terapi bagaimana untuk menyembuhkan dari penyakit jika timbul, dan menunjukkan kepada kita pegangan supaya penyakit yang akan timbul itu tidak menimpa. Apa itu? Berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yang mereka adalah pemimpin-pemimpin dari kalangan para sahabat, sehingga para ulama mengatakan pahami Al-Quran dan hadisnya Nabi itu dengan pemahaman mereka, maka itu terapinya, itu adalah terapinya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, dengan berbekal apa yang dipesankan oleh baginda Nabi SAW tersebut, nah, maka yakin itu bahwa itu adalah obat jika penyakit perbedaan itu timbul, sehingga pasti akan menyembuhkan. Jadi adanya perselisihan, nah, akan ditiadakan, dilenyapkan dengan obat ini. Dan kalau itu adalah kuratif, maka juga terapi yang ditunjukkan Nabi pun adalah tindakan preventif. Jadi ketika umat itu berpegang teguh dengan apa yang dipesankan oleh Nabi ini, nah, berpegang teguh dengan Al-Quran,
berpegang teguh dengan hadis Nabi, dengan pemahaman para khulafa ar-rasyidun, kemudian para ulama menyebutkan dengan pemahaman para sahabat, maka tindakan preventif orang akan terhindar dari penyakit yang menimpa berupa perselisihan. Tidak timbul perselisihan, maknanya apa? Orang ini tidak akan menimbulkan perselisihan. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat, maka dia tidak akan menimbulkan perselisihan. Masya Allah. Begitulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan. Itu yang kedua para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang ketiga, di dalam Islam ada syariat yang mengajarkan untuk berlapang dada. Yang mengajarkan untuk apa? Berlapang dada. Ini tema daripada pengajian kita di pagi hari ini, indahnya berlapang dada. Apa yang dimasukkan dengan berlapang dada itu, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada poin yang kedua tadi yang sudah kita katakan bahwa ada perselisihan, ada perbedaan. Nah, berlapang dada ini adalah berarti berlapang dada ketika menghadapi, menjumpai dan mendapati adanya perbedaan-perbedaan. Maka tidak ada sikap dan sifat yang indah selain daripada berlapang dada. Nah, tapi harus ada penjelasannya bagaimana berlapang dada itu. Jangan sampai sikap dan sifat berlapang dada itu tidak pada koridornya, tidak pada relnya, tidak pada jalurnya, tapi harus tetap pada relnya, pada koridornya, sehingga nanti akan tetap baik karena berlapang dada itu diperintahkan, sehingga tentu itu adalah kebaikan. Tentu itu adalah kebaikan. Para ulama di dalam kitab-kitab mereka menyebutkan tentang anjuran atau syariat berlapang dada di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu dengan istilah insyirahu as-sadr, bahwa setiap muslim, apalagi yang terpelajar itu berarti yang mau belajar gitu, karena tidak semua muslim muslimah itu sempat oleh Allah diberi taufik sempat belajar gitu. Yang Allah berikan taufik sempat belajar, di pengajian-pengajian seperti ini misalnya gitu. Nah, apalagi dirutinkan sehingga pengajiannya juga rutin, sehingga setidaknya kalau benda intensif tapi continue, ada terus menerus, sehingga ilmunya semakin bertambah. Bagi kaum muslimin yang terpelajar yang seperti ini, maka harus punya sifat itu, insyirahu as-sadr. Insyirahu as-sadr dengan dada yang lapang. Dengan lapang dada, maka seorang yang dia menuntut ilmu, yang dia itu terpelajar, dia akan memiliki sikap dan sifat yang baik di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan, dan dia akan memberikan buah-buah yang baik pula di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang majmuk, yang banyak perbedaan, dan realitanya memang demikian. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pelajari dan kita harus kaji bagaimana berlapang dada tersebut. Para bapak, para ibu, yang mendasari bahwa berlapang dada itu dibutuhkan untuk kita menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara umat ini. Ternyata memang berlapang dada itu bekal yang semakin orang terpelajar, dia semakin membutuhkan bekal tersebut. Aslinya orang yang tidak terpelajar pun juga membutuhkan, cuman karena kurang terpelajar sehingga pastinya kesulitan bagi dia untuk bisa memiliki sifat lapang dada. Nah, bagi yang terpelajar, artinya yang mau belajar seperti tadi yang saya katakan, mau mengaji dan sebagainya itu, maka harus didasari dia punya sifat insyirahu as-sadr, lapang dadanya. Baginda Nabi SAW adalah seorang Nabi dan Rasul utusan, manusia pilihan. Ketika Allah Azza wa Jalla memilih beliau sebagai Nabi,
memilih beliau sebagai Rasul, maka dibekali dengan sifat ini, insyirahu as-sadr. Sehingga Allah SWT tegaskan dalam surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Apa yang Allah firmankan dalam surat tersebut? Allah SWT berfirman, Alam Nasrah laka sadrak, tidakkah aku telah lapangkan dadamu ya Muhammad? Bukankah aku telah lapangkan dadamu ya Muhammad? Nah, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Bekal Nabi SAW itu ketika itu terus menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah. Nah, setidaknya yang pertama adalah dilapangkan dadanya. Kemudian yang kedua, dibersihkan dulu dari dosa. Padahal baginda Nabi belum berdosa, tetapi dibersihkan dari hal-hal yang nanti akan membawa kepada ketidakbaikan. Dan Nabi oleh Allah SWT dipilih menjadi manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah SWT dari akibat-akibat dosa. Wa wada'na anka wizrak, dan kami gugurkan dosa-dosamu ya Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan kedudukanmu ya Muhammad. Meskipun awasannya itu rendahan karena Nabi adalah seorang anak yatim. Rendahan karena Nabi itu pekerjaannya adalah mengembalikan kambingnya orang, tapi oleh Allah SWT ditinggikan derajatnya. Ini adalah modal yang Allah SWT berikan kepada Nabi ketika Allah SWT memilih beliau sebagai Nabi dan Rasulnya. Yang pertama adalah apa? Dilapangkan dadanya. Maka setiap muslim, setiap kita berarti, apalagi kita bismillah sudah berniat kita mau belajar, kita mau mengaji, menjadi orang-orang yang terpelajar, jadi mengkaji syariat agama kita supaya kita tahu bagaimana kita mengamalkan agama kita ini, maka harus ada al-insyirah, lapang dada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, itu yang mendasari diantaranya kenapa harus ada lapang dada. Kemudian pula kenapa harus ada lapang dada? Karena kenyataan dan realita yang dikhabarkan oleh Nabi, perbedaan itu pasti sebuah keniscayaan, sehingga harus ada lapang dada. Kemudian poin yang keempat, bahwa bagaimana kita memposisikan dan menempatkan lapang dada ini, maka kita harus tahu macam-macam daripada perbedaan. Di dalam Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang namanya perbedaan atau perselisihan, yang itu disebut dengan khilaf atau ikhtilaf, nah, itu ada macamnya, itu yang besar itu dua macam ikhtilaf atau khilaf. Nah, yang pokok khilaf atau ikhtilaf itu, yang pertama adalah ikhtilaf at-tanawwu, yaitu perselisihan atau perbedaan yang terjadi karena tanawwu. Tanawwu itu dari tanawwa'nya, tanawwa'u dalam bahasa Arab artinya itu adanya keberagaman. Berarti ada tanwi', memang ada macam-macamnya. Beragamnya amalan, beragamnya bacaan, macam-macamnya amalan, macam-macamnya bacaan. Ini berbeda-beda, tetapi perbedaan yang ada itu semuanya berdalil. Semuanya berdalil. Maknanya memang nas-nas dalil yang ada menyebutkan macam-macam hal dalam satu bab yang itu semuanya bisa diamalkan. Syariat menyebutkan macam-macam bacaan yang dalam satu bab itu memang manapun itu bisa dibaca. Ini namanya khilaf atau ikhtilaf tanawwu. Ada tanwi, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mensyariatkan adanya tanwi, disyariatkan keberagaman supaya ada macam-macamnya, supaya ada keberagaman. Nah,
Maka Allah SWT mengajarkan yang bermacam-macam, berarti supaya Masya Allah Islam ini indah, sehingga ada macam-macam yang bisa ditunaikan dan semuanya diterima dan semuanya itu dipuji, semuanya baik. Kenapa? Karena memang macam-macam yang ada ini Allah SWT yang mengajarkan, Rasul juga yang mensyariatkan. Itu adalah khilaf atau ikhtilaf tanawwu, yaitu macam daripada perbedaan yang sifatnya semuanya sejalan dengan dalil dan semuanya adalah berujung pada kebenaran. Bagaimana diketahui bahwa khilaf yang tanawwu ini? Berarti diketahuinya dengan dirujuk, dikembalikan kepada standar kebenaran. Standar kebenaran yaitu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Ketika apa yang didapati berupa perbedaan ini dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ternyata ada dalil-dalil yang mendukung, ada dalil-dalil yang kuat yang mendukungnya, dalil-dalil yang sah yang mendukungnya, maka itu namanya khilaf tanawwu. Sehingga untuk bab yaitu khilaf tanawwu, berarti itu harus diterima, karena memang adanya khilaf tanawwu itu sendiri adalah disahkan oleh syariat dan itu datang dari syariat. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, misalnya kita contohkan ikhtilaf atau perbedaan yaitu tanawwu yang berasal dari para sahabat pemahamannya. Menafsirkan firman Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Tafsiran daripada as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus ini. Sejumlah ulama ahli tafsir dari kalangan para salaf menyebutkan penafsiran yang sedikit berbeda-beda, tetapi hakikatnya sebenarnya adalah sama. As-sirat al-mustaqim ada yang memaknai itu adalah Al-Quran. As-sirat al-mustaqim adalah Al-Quran. Ada yang memaknai as-sirat al-mustaqim adalah Islam. Jadi tunjukkanlah kami kepada as-sirat al-mustaqim, maknanya adalah Al-Quran. Kemudian as-sirat al-mustaqim ada yang memaknai itu adalah Islam. Kemudian as-sirat al-mustaqim ada yang memaknai itu adalah al-jamaah yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Ada yang menafsirkan bahwa as-sirat al-mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Maka ini perbedaan-perbedaan, semuanya itu ada ilmunya, sehingga sahabat-sahabat Nabi dari kalangan ulama tafsirnya kalangan para sahabat menyebutkan itu, karena memang itulah yang dimaksudkan, sehingga para ulama akhirnya menerima penafsiran-penafsiran yang disebutkan oleh para sahabat tersebut, karena memang itu ada tanwi, ada macam-macam daripada penafsiran yang semuanya bisa diterima. Yang kata para ulama ahli tafsir seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ini kalau dikumpulkan maka itu yang satu menyempurnakan yang lain. As-sirat al-mustaqim yang disebut dengan jalan yang lurus adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran itulah ajaran Islam, berarti ajaran Islam adalah Al-Quran. Kemudian as-sirat al-mustaqim adalah al-jamaah, karena al-jamaah kata baginda Nabi adalah apa yang baginda Nabi dan para sahabatnya pernah, yaitu ada di atas ajaran tersebut, berarti ajaran Islam secara sempurna. Itu as-sirat al-mustaqim. Kemudian disebutkan bahwa as-sirat al-mustaqim adalah Abu Bakar dan Umar. Yang dimaksudkan adalah al-jamaah Abu Bakar dan Umar, karena beliau berdua lah imamnya yang mengajarkan ajarannya baginda Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar.
sehingga berpegangan dengan sunnahnya Abu Bakar dan Umar di dalam beragama adalah makna as-sirat al-mustaqim. Ini contoh dalam penafsiran. Contoh misalnya yang lain dalam misalnya tanwi bacaan pada bab sholat yang paling nampak, dalam satu gerakan atau sikap dalam sholat diajarkan beragam bacaan. Misalnya bacaan doa iftitah atau istiftah. Panjenengan tentunya tahu bahwa ada beberapa macam daripada doa iftitah atau istiftah. Maka ini contoh daripada khilaf tanawwu. Kenapa yang sana membaca yang ini? Nah, kalau orang-orang yang di sana itu yang dibaca iftitahnya ini, kalau kita yang dibaca ini, maka ini khilafnya, ini perbedaan yang ada ini adalah perbedaan tanawwu. Maka semuanya itu tidak ada yang tercela. Semuanya terpuji selagi yang dipegangi adalah memang tanwi dari syariat. Tanwi itu tadi apa? Pensyariatan untuk adanya keberagamaan. Apa keberagaman? Pensyariatan untuk adanya bermacam-macam. Jadi ketika syariat menghendaki demikian, maka kalau itu diamalkan berarti tidak ada yang tercela, semuanya terpuji. Di sana membaca iftitahnya Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Yang di sini Allahu Akbar kabiran dan seterusnya. Yang di sana lagi lain lagi. Nah, maka adanya macam-macam seperti ini itu adalah khilaf tanawwu, itu semuanya harus diterima. Nah, contoh lagi misalnya dalam sikap tanawwu, perbedaan yang itu adalah tanwi atau tanawwu. Nah, juga masih dalam sholat, Nah, ketika sikap itu misalnya setelah iktidal, Sami Allahu liman hamidah, apakah sedekap, apakah tidak sedekap, apakah irsal. Maka ini juga menuju kepada khilaf tanawwu yang masing-masingnya berpegangan dengan dalil. Tapi di sini harus ada penegasan. Di sini yang dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan sikap lapang dada. Sikap lapang dada. Nanti kita akan contohkan itu lagi untuk kita bagaimana menyikapi lapang dada yang sesungguhnya. Kemudian tanawwu, karena semuanya itu ada kehendaknya oleh syariat, maka semuanya terpuji dan harus diterima. Berarti di sini tidak ada istilahnya apa? Tidak membutuhkan sikap-sikap yang lain, kecuali memang kita harus terima. Berarti harus terima. Nah, ini berarti tidak boleh diperselisihkan begitu. Karena itu berarti bukan perselisihan. Ini semuanya adalah sama. Karena dipandang berselisih kalau berselisih dari standar kebenaran. Sedangkan ini adalah berdasarkan standar kebenaran. Sehingga ini tidak perselisihan sebenarnya, tapi nampaknya saja perbedaan. Maka yang seperti ini yang ada harus al-qabul. Kita harus menerima. Tidak bisa tidak, kita harus menerima. Dan memang begitulah, masya Allah para bapak, para ibu, di antara keutamaannya belajar ilmu. Di antara keutamaan belajar ilmu, sehingga kita bisa menerima. Oh, masya Allah. Ini ternyata jawabannya. Kenapa bapak-bapak yang di sana itu, yang dibaca iftitahnya itu adalah Allahu Akbar kabiran. Oh, ternyata ini dalil hadisnya. Maka tidak bisa tidak, harus apa? Al-qabul. Harus menerima sikap seorang muslim. Syariat yang Allah datangkan dengan dalil-dalil yang jelas, tidak ada yang lain kecuali harus al-qabul, menerima.
Karena itu bukan perselisihan, meskipun ada perbedaan amalia, perbedaan bacaan, itu bukan perselisihan. Nah, ini keberagaman yang Allah kehendaki. Memang kaum muslimin menjadi lebih indah. Kenapa? Karena dia akan membaca dengan keberagaman bacaan yang ada tadi itu. Nah, yang mana yang dia sesuaikan oleh dirinya. Dia sesuaikan maksudnya apa? Karena arti dan kandungan dari doa iftitah itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu kan bermacam. Allahumma ba'id baini dan seterusnya, artinya seperti apa, kalau ditadabburi seperti apa. Nanti dzikir yang lainnya, bacaan iftitah yang lainnya juga bagaimana, maknanya seperti apa, sehingga orang akan dipersilahkan untuk solatmu yang kamu lakukan, mana yang engkau akan baca. Untuk solat yang malam hari dia ingin membaca iftitah yang panjang, yang mengagungkan Allah, yang mensucikan Allah, yang memuji Allah, yang kita mendoa atau berdoa kepada Allah, maka dibaca. Misalnya seperti itu. Maka ini keberagaman yang seperti ini tidak bisa tidak, harus qabul, harus diterima. Tidak ada perselisihan dan tidak boleh itu jadikan sebab perselisihan, karena itu memang bukan perselisihan. Kemudian macam dari khilaf atau ikhtilaf yang kedua adalah khilaf tudad namanya. Kalau tadi khilaf tanawu, sekarang khilaf tudad. Khilaf tudad itu dari dad dan yadud, itu maknanya adalah bertentangan. Yang ini begini, yang ini begini, bertentangan. Kalau tadi itu tidak ada bertentangan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya satu, standar kebenaran mendukungnya, atau mereka itu bersandar kepada standar kebenaran, sehingga tidak ada yang bertentangan. Nah, sekarang ada khilaf namanya khilaf tudad, khilaf yang benar-benar ada pertentangan di dalamnya. Yang tidak bisa dipandang itu adalah kombinasi dalam, atau dipandang itu adalah tidak bisa lagi dikombinasikan, tidak bisa lagi digandengkan, apalagi dikembalikan kepada dalil-dalil. Maka ini yang perlu disikapi dengan ilmu, ini yang perlu disikapi dengan bijak, ini yang perlu disikapi dengan lapang dada. Berlapang dada yang lebih, harus samhan dada, insyirahan dada. Karena ini ada pertentangan, perselisihan yang di situ ada pertentangan. Baik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kalau begitu harus ada nanti yang menerima bahwa ini tidak benar, sehingga lapang dada untuk mundur, lapang dada untuk mencabut apa yang dulu, mengoreksi apa yang dulu, untuk kembali kepada standar kebenaran. Kemudian lapang dada yang lainnya adalah lapang dada ketika menghadapi adanya perbedaan, sebelum diketahui, sebelum dikembalikan. Bagaimana harus berlapang dada? Berlapang dada maknanya adalah memberikan kelapangan, memberikan lapang dada itu dodone sing jembar, untuk diajak bersama-sama mau mengembalikan apa yang sedang diperselisihkan kepada standar kebenaran. Harus berlapang dada. Kenapa harus berlapang dada? Untuk sama-sama siap mengembalikan perkara yang diperselisihkan tadi itu kepada standar kebenaran, yaitu Al-Quran dan hadis, syariatnya Allah SWT. Karena selagi dia adalah muslim, mukmin, pasti sesungguhnya dia kepingin taat dan patuh kepada Allah, taat dan patuh kepada Rasulnya. Maka berlapang dadanya kita adalah
dengan memberikan lapang dada kita untuk diajak, untuk kita memberikan keleluasaan kepada dia untuk bisa menerima, agar kita ajak kembali kepada Al-Quran dan hadisnya Nabi SAW, kembali kepada standar kebenaran. Dan seperti ini membutuhkan kedewasaan, membutuhkan ilmu. Nah, berarti harus terus menuntut ilmunya, mengajinya harus terus. Nah, karena semakin luas ilmunya akan semakin bisa berlapang dada. Semakin luas ilmunya juga semakin tambah usianya, akan semakin datang bijaknya, hikmahnya. Maka ini dituntut harus lapang dada, dituntut harus berlapang dada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surat An-Nisa ayat nomor 59 Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Kata para ulama, tidak disebutkan seperti yaitu taat kepada Rasul, tetapi wa ulil amri disebutkan dan kepada ulil amri, karena taat kepada ulil amri tabi, hanya sekedar mengikut saja, yaitu mengikut pada ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berseteru dalam sesuatu, dalam beragama kita ini, dalam beragama ada sesuatu yang diperselisihkan, farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan permasalahan yang kalian perselisihkan tadi itu kepada Allah dan kepada Rasul. Para sahabat menyebutkan penjelasan Nabi SAW mengembalikan masalah kepada Allah dan Rasul adalah kembalikan kepadanya, yaitu kepada beliau SAW. Makanya dulu di antara para sahabat, apabila mereka mendapati perselisihan masalah apapun dalam agama, mereka tidak menghakimi di antara mereka selagi mereka tidak atau belum mendapatkan ilmunya dari Rasul SAW. Mereka tidak berkata-kata. Yang mereka sebutkan ketika mereka itu misalnya berselisih, pastilah yang mereka katakan adalah bagaimana sunnahnya Nabi SAW tentang masalah ini, bagaimana ajaran Nabi tentang masalah ini, apa firman Allah SWT tentang masalah ini. Begitu mereka belum mendapati, para sahabat belum mendapati ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang itu, karena memang Al-Quran belum sempurna. Di masa para sahabat masih bersama Rasulullah, Al-Quran belum sempurna. Nah, mereka belum mendapatinya, juga belum mereka dapati hadisnya Nabi, sabda-sabda Nabi. Maka mereka pun tawakuf, mereka berhenti, tidak mau mengambil sikap, sampai masalah itu dibawa kepada Nabi SAW. Itu makna daripada mengembalikan masalah yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasulnya di masa Rasulullah masih kesan. Dan Masya Allah, Sadaqallah, Allah maha benar dengan apa yang difirmankannya. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mengembalikan perkara kepada Allah itu adalah kebaikan dan lebih baik. Perkaranya itu akan lebih baik dan kesudahannya juga akan lebih baik. Nyatanya ketika masalah itu dibawa kepada Rasul oleh para sahabat, selesai. Dan itu sikap yang baik, bagaimana tidak? Karena yang Allah perintahkan adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul.
Berarti mereka melakukannya itu karena ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Tentu itulah yang paling baik dari sikapnya kaum muslimin. Kemudian mereka mendapati solusi dari masalah, mereka mendapati jawaban dari masalah, dan kesudahannya akan menjadi baik karena apa? Sudah dijelaskan secara syariat. Secara syariat dijelaskan. Itu prakteknya para sahabat. Para ulama menjelaskan bagaimana mengembalikan masalah itu kepada Allah dan Rasul ketika Rasulullah sudah wafat, yaitu dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada sunnah-sunnahnya Nabi SAW, dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Nabi SAW yang diwariskan kepada umat ini oleh baginda Nabi SAW, yang mana beliau bersabda, inni tarikun fikum amroini. Di dalam hadis yang lainnya, riwayat yang lain disebutkan, inni taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan di antara kalian ada dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang dengan keduanya sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis-hadisku atau sunnah. Maka kata para ulama, setelah wafatnya baginda Nabi SAW, jika terjadi ada perselisihan, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul adalah kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada sunnahnya Nabi SAW. Maka itu adalah obat, itu adalah solusi. Dan Allah SWT berfirman, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang seperti itu adalah yang paling baik, dan yang seperti itu adalah yang paling bagus kesudahannya. Dan kita semuanya yakin. Nah, kita semuanya yakin bahwa selagi dia adalah muslim mukmin, tentunya dia adalah orang-orang yang ingin patuh kepada Allah, yang ingin patuh kepada Rasulnya. Sehingga ketika mendapati ada perselisihan yang itu tudot, nah, yang ada betul-betul bertentangan, bertentangan, maka harus apa? Berlapang dada. Berilah kelapangan dada kepada yang berselisih, supaya dia itu dengan lapang dada pula mau diajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan Anda harus bersikap lapang dada supaya bisa dengan bijak menyikapi perbedaan dan perselisihan yang ada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian khilaf yang tudot ini dibagi menjadi dua. Yaitu khilaf yang muktabar, berarti yang memang dianggap penting dan itu memang dipandang perselisihan mereka itu ada nilainya untuk diperhatikan, karena memang yang berselisih itu memang orang-orang yang berkompeten. Nah, muktabar yaitu ulama-ulama ahli ijtihad, dengan ijtihad mereka terjadi ada perselisihan, ada pertentangan di antara pendapat-pendapat mereka. Tapi yang berselisih adalah ulama, ahli ijtihad. Kemudian yang diperselisihkan ternyata masalah yang memang di situ terjadi ada perselisihan. Jadi memang ada pendahulunya, salaf-salaf kita itu berselisih padanya. Dari dulu sudah ada perselisihan, ada perbedaan. Jadi setelah kita mendapati perbedaan, ada perselisihan, kita berusaha untuk mengembalikan itu kepada Allah dan Rasul dengan kita tanyakan kepada yang berilmu. Nah, bagaimana yang seperti ini, wahai alim, wahai ulama kami,
menurut Islam, Al-Quran dan hadisnya Nabi itu seperti apa? Maka dijelaskan, ternyata yang kita dapat di perbedaan di hari ini, ulama-ulama al-ijtihad juga membahasnya. Ulama-ulama al-ijtihad juga membahasnya. Al-A'imah al-Arba'ah misalnya juga membahasnya. Berarti ini perselisihan mu'tabar namanya. Khilaf mu'tabar. Karena apa? Karena para ulama membahasnya. Dan yang berselisih imam-imam, ulama-ulama yang memang berkompeten untuk berbeda pendapat karena mereka ahli ijtihad. Mereka adalah ahli ijtihad. Berarti itu mu'tabar. Jadi ilmunya dan keilmuannya, kedalamannya, kapabilitas untuk berbeda itu mereka ada. Nah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagainya, mereka ketika menyebutkan pendapat-pendapat mereka didatangkan dalil-dalil, ditantangkan dalil-dalil dari ayat Al-Quran, didatangkan dari hadis, didatangkan. Dan mereka adalah memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Maknanya tidak dipahami dengan pemahaman yang menyimpang dasar-dasar pemahamannya, bukan, tetapi dengan benar. Nah, maka ini namanya khilaf yang mu'tabar. Nah, menyikapi khilaf yang mu'tabar yang seperti ini yang perlu lapang dada dan perlu kebijaksanaan. Harus melapang dada, harus bijaksana. Nah, bagaimana tidak? Karena yang berselisih adalah ulama-ulama, yang berbeda pendapat adalah ulama-ulama. Meskipun konsekuensinya yang satu benar, yang satu keliru. Kenapa? Karena kebenaran hanya satu. Al-haqqu wahidun la yatajazza. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang, yaitu yang sesuai dengan standar kebenaran Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman yang benar, pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Maka itu yang benar, sehingga konsekuensinya adalah yang satu keliru, yang satu yang benar. Maka ini yang membutuhkan bijak, yang membutuhkan lapang dada di dalam kita menyikapinya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, ketidaklapangan dadanya seorang penuntut ilmu, kaum muslimin yang mau belajar, berarti yang terpelajar itu nampak misalnya, kakunya dia dalam bersikap. Kakunya dia dalam bersikap. Ketika dia bersikap kaku, memegangi apa yang ada pada dirinya, kakunya ini menjadikan tidak baik dia ketika bergaul dengan yang lain. Tidak baik, berimbas tidak baik kepada mereka yang berselisih dengannya. Maka ini tidak betul. Berarti dia tidak lapang dadanya. Dia tidak lapang dadanya. Yang benar harus lapang dada. Lapang dada nanti akan menimbulkan sikap tidak kaku. Sikap tidak kaku. Dan kenapa harus itu bisa mengambil sikap? Karena dia sudah tahu ilmu. Berarti yang tidak tahu ilmu harusnya tidak mengambil sikap. Makanya para bapak, kalau kita itu mau bersikap, apakah membela diri, apakah bersikap misalnya memberi nasihat kepada orang atau meluruskan orang, yang pertama-tama tengok dulu diri kita ini. Pertama-tama kita tengok diri kita. Ilmu yang kita ketahui tentang apa yang selama ini kita pegang itu apa? Jangan sampai kita belum paham dengan apa yang kita pegang secara ilmu. Baru kalau kita sudah tahu ilmunya, maka patut kita itu akan mengambil sikap. Mengambil sikap misalnya membela apa yang kita anggap itu adalah kebenaran sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Jadi kenapa sih saya kok dalam amalia ini kok begini? Karena yang saya tahu, ini dalilnya begini, penjelasannya seperti ini, ada hadisnya seperti ini, hadisnya sahih seperti ini. Kalau ini yang sudah kita ketahui, maka pegangi. Baru kita bisa mengambil sikap. Sikap apa? Lapang dada. Sikap lapang dada. Kita baik kepada orang lain, kita lembut kepada orang lain,
karena kita ingin bahwa apa yang kita pegangi berupa yang nampak kebenaran pada kita itu, nah, ini siap kalau seandainya masih ada kelirunya. Kenapa? Karena memang kebenaran ada satu, sementara kok ini ada perbedaan. Siap kalau saya keliru. Sehingga kalau sudah terlanjur kaku, gitu ya, terlanjur malah menjatuhkan yang lain atau mencaci yang lain, misalnya gitu. Nah, nyatanya dia yang masih keliru, gitu. Ternyata dia masih keliru. Apakah tidak lebih berat untuk merubah diri, untuk berubah menerima kebenaran pada Allah yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul? Apakah tidak lebih berat bagi orang, nah, untuk menerima yang itu benar dari Allah dan Rasulnya? Karena terlanjur tadi sikapnya gitu. Makanya tidak boleh kaku, tidak boleh mencela orang lain yang berbeda, yang bertentangan perbedaannya dengan apa yang selama ini kita pegangi. Tapi harus berlapang dada. Kita berlapang dada. Bagaimana kalau seandainya merasa paling benar? Nah, boleh apa tidak? Boleh. Merasa paling benar itu, padahal itu justru yang diperintahkan. Kenapa? Karena kita tidak boleh beramal kecuali dengan berpegang kebenaran. Kita tidak boleh beramal kecuali yang kita amalkan adalah kebenaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi karena memang ada perselisihan, maka ketika kita itu mengatakan ini adalah yang benar, merasa ini yang benar, juga masih siap kita tetap berlapang. Kalau ternyata yang saya pandang ini adalah yang benar, ternyata masih belum benar, masih keliru. Karena ada perselisihan tudad, yang konsekuensinya yang satu salah, yang satu benar. Sehingga para bapak para ibu kalau menyikapi perselisihan yang seperti ini ada lapang dada, semuanya pun menjadi lapang. Nanti yang betul-betul telah dijelaskan oleh alimnya kita, oleh ulamanya kita. Nah, sebenarnya masalah yang ini kalau dari ajaran Al-Quran dan hadis sesuai dengan ajaran Nabi yang dulu para sahabat amalkan, ambil pengamalannya dari Nabi itu bagaimana? Maka dijelaskan dengan riwayat-riwayat, dijelaskan, nah, dengan nas-nas, dalil-dalil, maka semuanya menjadilah lapang. Yang ternyata selama ini, nah, dipegangi itu ternyata tidak sesuai dengan kebenaran yang baru dijelaskan, dia lapang bisa menerima. Nah, akhirnya begini, ada bahasa-bahasa begini ibu ya, di bapak-bapak yang baru-baru mengaji itu. Nah, lah iya Pak Ustadz, nah, ya seperti ini kok, ya enggak dari dulu. Nah, bapak teman saya itu memberitahu saya, gitu. Kok tidak dari dulu memberitahu ke saya? Coba kalau dari dulu memberitahu saya, kan dari dulu pula saya itu sudah beramal yang benar seperti ini. Jadi akhirnya seperti itu. Kenapa kok dia bisa begitu? Karena lapang. Dia lapang bahwa apa yang saya sangka ini kebenaran masih terbuka. Dengan lapang dada saya siap untuk menerima. Misalnya kalau sekiranya memang yang saya pegangi selama ini masih belum benar, yang benar pun juga lapang. Karena masing-masing orang pasti ada orang yang mengatakan bahwa yang saya pegangi ini keliru. Kan tidak, pasti semua orang mengatakan bahwa yang saya pegangi adalah yang benar. Tapi harus dengan lapang. Kita sikap lapang pada diri kita, lapang kepada orang lain, lapang kepada sesama kaum muslimin. Supaya apa? Nanti kesudahnya juga lapang dan baik. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian contoh daripada khilaf yang muktabar, yang ini memang perselisihan ulama dari dulu. Yang tadi saya sebutkan misalnya dalam sholat, maka dalam sholat yang mana ini? Contohnya misalnya sholat tarawih 11 rakaat dan yang lainnya.
ada yang 23 rakaat, ada yang lainnya. Maka ini khilaf mu'tabar. Khilaf ini mu'tabar. Karena ulama-ulama berselisih, dari para ulama-ulama pun sudah berselisih masalah ini, dan mereka menjurus pada dalil-dalil yang ada. Meskipun dalam kajian dan pengkajian para ulama, didapati ada yang tidak tepat dalam kesimpulan, berarti yang satunya tepat dalam kesimpulan. Maka ini saya beritahukan contoh daripada khilaf yang mu'tabar, yang konsekuensinya satu yang itu benar atau bisa diterima, yang lainnya bisa keliru. Saya tidak katakan bahwa yang 11 benar, yang 23 salah, tidak. Tapi ada apa tadi? Bahwa harus dikaji untuk diketahui bahwa ini khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar. Para ulama berselisih tentang masalah ini, tapi harus dikaji untuk nanti kita dapati keterangan dari para ulama kita mengenai kesimpulan daripada khilaf yang mu'tabar ini. Berarti harus lapang dada menyikapi ini. Yang wajib tadi apa? Semua kita harus tahu ilmunya. Semua kita harus tahu ilmunya. Jangan tidak mengetahui ilmunya. Ketika ada persisian, kok ini nampak di umat, kita harus tahu ilmunya. Minimalnya yang kita pegang. Kemudian kalau bisa kita harus tahu ilmunya dua-duanya. Dua-duanya. Yang 23 itu bagaimana? Karena saya tentunya juga kepingin mendapat pahala yang banyak. Kalau lebih banyak, rakaatnya kan insya Allah lebih banyak pahalanya. Maka dikaji. Karena orang yang beriman itu orang yang paling rakus dengan kebaikan. Para sahabat itulah manusia-manusia yang paling rakus dengan kebaikan. Sehingga nggak ada mereka yang mau ketinggalan kebaikan. Nggak ada. Mereka semuanya bertanya kepada Rasul itu berbagai macam kebaikan untuk saya bisa lakukan ya Rasulullah. Rakus dengan kebaikan, rakus pahala. Itu para sahabat. Berarti orang yang beriman harus begitu. Nah, karena kita juga kepengen begitu, maka kita kaji. Wajibnya kita tahu ilmunya. Nah, ini ilmunya seperti apa? Nah, kalau yang 11 ilmunya seperti apa? Dengan kita itu berlapang dada, bisa menerima akhirnya yang mana yang nanti akan jelas kebenarannya, yang jelas ketepatannya, kita bisa menerima kalau kita berlapang dada. Tapi kalau tidak berlapang dada, nanti sudah apatis, sehingga sulit bagi dia untuk bisa menerima kebenaran. Maka harus berlapang dada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khilaf yang ghairu mu'tabar. Khilaf yang ghairu mu'tabar itu berarti khilaf ini khilaf tidak dipandang, tidak teranggap. Kenapa kok ini khilaf ini tidak terpandang, tidak teranggap? Karena yang berselisih bukan orang-orang yang bisa dipandang ilmunya, tidak teranggap ilmunya. Jadi bukan ulama-ulama yang berselisih, berarti bukan ulama. Nah, kalau bukan ulama, kok ada perselisihan? Berarti ini perbedaan di antara orang-orang yang lawan dari ulama adalah juhala. Perbedaan di antara orang-orang yang jahil ini tidak terpandang, tidak dianggap. Maka kita dalam menyikapi yang seperti ini, lapang dadanya adalah apa? Berikan kelapangan kepada mereka untuk meninggalkan perselisihan yang seperti ini. Kita harus lapang untuk tidak memperselisihkan itu, dalam artian apa? Bukan menerima, tetapi apa? Ini tidak diperselisihkan oleh ulama bahwa ini perkara yang tidak benar. Enggak perlu diperselisihkan. Sudah jelas bahwa ini adalah tidak benar. Misalnya sholat berjamaah campur laki-laki perempuan safnya. Yang berselisih siapa? Ulama apakah bukan ulama? Dan perkaranya
dari dulu yang kita dapati ulama-ulama kita menjelaskan dengan tanpa berpikir lagi, kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa itu salah, bahwa itu menyimpang. Sudah, semuanya kaum muslimin sudah tahu itu. Kok terjadi ada perselisihan? Nah, berarti yang berselisih itu siapa? Bukan ulama yang berselisih. Maka sudah, tidak usah dipandang, tidak perlu dimasalahkan. Artinya kita tidak perlu risau dengan adanya orang yang berselisih ini. Nah, ini bukan perselisihan yang menjadi urusan kami. Nah, sehingga sudah dienyahkan saja. Nah, dienyahkan saja. Karena bukan ulama-ulama yang berselisih. Bolehnya khutbah Jumat dilakukan oleh seorang muslimah, ibu-ibu jadi khotib. Ini kalau terjadi perselisihan, dan nyatanya memang di negeri kita ini sedang ada perselisihan tentang masalah-masalah seperti itu. Maka ini khilaf yang mana ini? Ini khilafnya tudot, yang satu benar, yang satu keliru, yang satu salah. Nah, kemudian yang berselisih bukan ulama, bukan ulama, sehingga tidak usah dihiraukan. Ini memang kesalahan. Ini memang kesalahan. Karena dari dulu sudah kita dapati dari ulama-ulama kita sudah seperti itu. Nah, bahwa khutbah Jumat itu ya imamnya laki-laki, yang jadi imam jamaah juga harus laki-laki. Sudah seperti itu. Maka ini harus dipahami supaya kita tidak terbawa-bawa. Ini namanya fitnah, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini fitnah. Jadi yang memfitnah keberagamaan kaum muslimin yang diuji di atas akidah yang benar ini, diuji supaya lemah dan supaya orang itu tidak lagi senang dengan Islam, menjadi ada ajaran Islamofobia, Islamofobia itu ya, supaya fobi dengan Islam. Maka tidak perlu untuk diperhatikan, bahkan yang benar kita harus membimbing kaum muslimin untuk berlapang dada mengenyahkan apa yang tidak benar seperti itu, mengenyahkan apa yang tidak benar seperti itu, karena memang yang bersih bukan ulama. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau dipertentangkan, karena memang ini juga dipertentangkan. Nah, ini juga dipertentangkan dengan sejumlah ayat yang akhirnya ayat itu banyak yang disalah-salahkan. Maka siapa yang menyalahkan? Siapa yang mempertentangkan? Ulama kah atau bukan ulama? Kalau bukan ulama berarti dimentahkan. Kita tetap berpegangan dengan apa yang diwariskan oleh para ulama. Contoh yang lain, kawin kontrak, nikah sesaat. Yaitu nikah tanpa wali. Karena praktik itu semuanya itu tanpa wali. Bahkan yang paling ngeri para bapak para ibu, praktik itu dilakukan tidak sekedar oleh yang sendirian. Wanita-wanita bersuami pun melakukan. Dan suaminya jika mengetahui pun tidak bisa dia itu melarang. Karena seperti itu berarti sudah sangat jauh dari hukum-hukum pernikahan, jauh sekali dari hukum-hukum pernikahan. Tapi nyatanya itu ada, dan sejumlah kalangan mempertentangkan masalah ini, menggugat yang sudah baku dalam hukum-hukum pernikahan, sehingga diangkatlah apa yang mereka lakukan tadi, sehingga seolah-olah menjadi perselisihan, menjadi khilaf. Maka kita bisa menimbang ini khilaf antara siapa, yang digugat siapa. Yang digugat para ulama, yang menggugat bukan ulama. Ternyata mereka bukan ulama, yang digugat ulama. Nah, kalau begitu, kalau ada perselisihan, ini adalah ikhtilaf tudad dan ikhtilaf yang ghairu mu'tabar, maka tidak dipandang. Makanya ada yang
memelesetkan membaca nikah sesaat itu. Nikah sesaat, tulisannya kan sesaat, hanya 2, dibaca panjang. Nikah sesaat gitu jadinya. Ada yang memelesetkan demikian. Jadi sesaatnya tidak hanya sedikit, berarti sesaatnya banyak gitu maksudnya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya lagi daripada contoh khilaf yang ghairu mu'tabar, apa yang dimunculkan di dalam akidah dan ajaran Syiah yang menyatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi termasuk senior-seniornya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak, dikafirkan. Mereka difasikkan dan mereka dikafirkan. Maka kita melihat yang mempertentangkan ini siapa? Syiah. Syiah itu timbulnya kapan? Nah, terus yang digugat ini siapa? Ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Maka apabila demikian berarti pertentangannya antara yang bukan ulama dengan para ulama, bahkan sehebat-hebatnya para ulama, yaitu para sahabat. Maka sudah, ini berarti ghairu mu'tabar, tidak dipandang. Makanya kesepakatan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesepakatan sudah. Tidak ada yang tidak berpandangan seperti ini, bahwa seluruh para sahabat Nabi itu adalah manusia-manusia yang adil, manusia-manusia pilihan. Setelah baginda Nabi SAW itu, yang paling baik hatinya adalah para sahabat, sehingga Allah memilih mereka menjadi sahabatnya baginda Nabi SAW. Ini sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kalangan para sahabat pun demikian, sepakat. Tapi datang sekelompok orang dari kalangan Syiah menggugat ini, dimunculkan sebagai sebuah perselisihan. Maka ini berarti perselisihan yang ghairu mu'tabar, tidak terperhatikan, tidak dianggap, tidak dipandang. Karena kita tetap ikut pada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dari dulu, sejak zaman para sahabat, telah menegaskan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang adil, yang paling baik hatinya, yang paling baik keberagamaannya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir berlapang dada berbeda dengan toleransi. Ini harus ditegaskan. Yang akhirnya toleransinya kebablasan, maka itu tidak dibenarkan. Bahwa berlapang dada, insyirahus sadr ini bukan toleransi. Dan ini harus dipahami. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, baginda Nabi SAW mengajarkan lapang dada. Nabi juga mengajarkan toleransi. Ada koridornya masing-masing, ada babnya masing-masing. Allah Azza wa Jalla mengajarkan lapang dada untuk menyikapi seperti yang tadi, sehingga bisa dengan lapang dadanya orang mendapatkan kebaikan dan memberi kebaikan kepada orang. Tapi toleransi diajarkannya adalah dalam koridornya. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan syariat Islam, ada yaitu perintah, ada larangan. Selagi itu benar dalilnya itu adalah perintah, maka seluruh kaum yang beriman wajib menunaikan perintah. Selagi itu datang dalilnya benar bahwa itu adalah larangan, seluruh kaum muslimin wajib meninggalkan larangan.
Allah Azza wa Jalla mengajarkan toleransi dengan memberikan rukhsah. Karena menunaikan perintah itu berarti pembebanan, sehingga Allah Azza wa Jalla mentoleransi. Kalau Anda menunaikan perintah, toleransinya adalah sesuai kemampuan. Ini toleransi. Ini toleransi. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani satu jiwa pun kecuali berdasarkan kesanggupannya. Maka ini toleransi. Baginda Nabi kemudian menegaskan dalam hadis, ketika beliau memerintahkan kepada para sahabat dengan turunnya ayat perintah untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah punya hak yang harus ditunaikan oleh manusia, berhaji ke Baitullah. Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi siapapun yang punya istita'ah menuju ke Baitullah mengadakan ibadah haji. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, ayuhan nas hajju fa innallaha iftarada alaikumul hajja. Wahai manusia, berhajilah kalian, sesungguhnya Allah SWT memfardukan kepada kalian berhaji. Baginda Nabi bersabda demikian. Ada seorang sahabat yang dia bertanya, ya Rasulullah, akulah amin. Wahai Rasulullah, apakah harus setiap tahun berhaji? Setiap setahun sekali berhaji? Rasulullah diam, tidak menjawab. Diulang lagi oleh sahabat ini, ya Rasulullah, akulah amin. Wahai Rasulullah, apakah harus setiap tahun berhaji? Rasulullah masih diam. Sampai diulang yang ketiga, ya Rasulullah, akulah amin. Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun kami harus berhaji? Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabat, nah, lau qultum na'am lawajabat walamastata'tum. Kalau aku tadi mengatakan iya, tentu oleh Allah akan diwajibkan, dan tentu kalian tidak akan ada yang mampu menunaikan. Sehingga Rasul kemudian menjelaskan, da'uni ma taraktukum. Biarkanlah, sudah diamlah kalian, tidak usah mengusulkan sesuatu, tidak usah mengoreksi sesuatu yang aku telah perintahkan kepada kalian. Jangan, sudah, jangan komentar macam-macam dengan perintah yang aku sudah sampaikan kepada kalian. Da'uni ma taraktukum fama amartukum bi syai'in. Apapun yang aku sudah perintahkan kepada kalian dengan satu perintah, nah, maka fa'tu minhu mastata'tum. Tunaikanlah perintah tersebut mastata'tum, semampu kalian. Ini toleransi. Wa ma nahaitukum anhu. Tapi kalau perkaranya adalah aku melarang kalian dari sesuatu, larangan ini berarti, maka fantahu, segera berhenti dan tinggallah, tidak usah pikir-pikir. Ini toleransi para bapak ibu. Jadi Rasulullah itu diperintah oleh Allah memberikan toleransi dalam bab menunaikan perintah, menunaikan yang Allah perintahkan, menunaikan apa yang Rasul perintahkan. Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu, ada orang yang tua, ada yang masih baya, ada yang muda, ada yang kuat, ada yang lemah. Maka tidak boleh dipukul rata. Berarti kalau Anda memukul rata, itu Anda tidak toleransi. Anda tidak toleransi, dan itu keliru. Misalnya gini, lah iyo pengajian seprono seprene lho. Angger-angger kok peh sing tekono yang masjid panggah enek sing keri ya. Nah,
Sing gitu. Lah ayo diajak sholat tarawih. Nah, sing bengi lho. Kok ya sok ora kebek lho. Jadi tidak bisa seperti itu. Ini menunaikan perintah, itu ada pembebanan. Kalau itu adalah pembebanan, Allah saja memberikan toleransi. Rasulullah juga memberikan toleransi, maka berikan toleransi. Pasti yang hadir adalah orang-orang yang mampu. Yang tidak hadir berarti tidak mampu. Allah SWT memerintahkan sholat, dan rukunnya sholat adalah qiyam. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegak berdirilah kamu kepada Allah dalam sholat. Qanitin, yang khusyuk, yang tumakninah. Tetapi ada toleransi. Nah, sahabat Nabi ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sakit. Nah, bagaimana saya sholat? Maka Nabi bersabda, nah, sholli qa'iman. Coba kamu sholat berdiri dulu. Coba kamu sholat berdiri dulu. Karena dia sakit, bertanya kepada Nabi itu dia sakit. Nabi memberikan toleransi, tidak disaklekkan. Nah, Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, maka kamu harus berdiri. Tidak. Ini namanya intoleran. Nah, tetapi harus toleransi. Allah memberikan toleransi, Rasul juga mengajarkan toleransi. Kepada sahabat yang sakit, Rasul perintahkan sholli qa'iman. Sholat coba dulu berdiri kamu. Coba dulu sholat kamu berdiri. Fa'ilam tastati, kalau kamu sudah coba berdiri kok nggak mampu, nah, kamu tidak dipaksa berdiri. Fasholli qa'idan, sholatlah sambil duduk. Coba dulu sambil duduk. Fa'ilam tastati, kalau sudah kamu coba duduk kok nggak mampu, kamu tidak dipaksa untuk sholat sambil duduk. Nah, karena Islam agama yang toleransi, bukan intoleran, tetapi agama yang toleransi. Maka fasholli ala janbin, kalau kamu tidak mampu sambil duduk, sholatlah di atas lempeng kananmu, miring. Fa'ilam tastati famustalqiyan, kalau kamu coba sholat sambil miring tidak mampu, famustalqiyan, terlentang. Maka ini sudah posisi yang paling tidak ada beban. Orang tidak butuh menyangga tubuhnya untuk sholat sambil terlentang. Ini yang paling akhir. Ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan toleransi. Tapi toleransi yang dimaksudkan adalah memberikan toleransi kepada kaum muslimin, menunaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa dipukul rata, tidak bisa mereka dihakimi. Kamu keliru kalau kamu tidak sholat jamaah ke masjid gara-gara kamu hanya sakit demam misalnya. Tidak bisa. Karena ada orang demam itu berbeda-beda. Ada orang panas demam masih bisa di masjid. Nah, ada orang demam sudah gegesinya macam-macam tidak bisa ke masjid. Maka tidak bisa dipukul rata. Kalau dipukul rata berarti intoleran. Kita harus ada toleransi. Adapun untuk meninggalkan yang Allah larang, nah, maka semua harus diperintahkan meninggalkan. Tidak ada toleransi. Perhatikan, tidak ada toleransi. Apa kata baginda Nabi? Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang, maka segera berhenti dan tinggalkan. Selagi itu jelas dalilnya, jelas ilmunya dari Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman yang benar bahwa itu larangan, maka setiap muslim harus berhenti meninggalkannya. Sehingga sikap lapang dadanya adalah kaum muslimin ini, dia harus berlapang dada mendapati saudaranya muslim yang tidak mampu atau belum mampu menunaikan ketaatan. Husnudzon. Lah dia lemes ya, gak poso, gak popo. Misalnya safar, perjalanan sama, mau misalnya ke Jogja, nah, satu rombongan, satu mobil, mobilnya misalnya Hiace, nyaman ya, nah, besar, sudah AC-nya macam-macam bagus, sopirnya enak, nah, skopnya, suspensinya enak sekali. Puasa di bulan Ramadan, ada yang berbuka, ada yang berbuka, tapi ada yang tetap berpuasa. Maka harus toleransi. Islam mengajarkan toleransi. Puasa itu menunaikan perintah apa menjauhi larangan? Menunaikan perintah. Berarti di situ diterapkan toleransi.
Aku mang mokel, nah, mergo safar. Oh iya, enggak apa-apa. Begitu. Nah, lah sampean, aku tak poso wae. Nah, aku kuat. Sudah lapang. Enggak boleh ada komentar miring-miring. Enggak boleh ada komentar miring-miring. Yang belakang ini. Wi dumeh. Poso sapar-sapar poso panggah poso itu dumeh, enggak boleh. Enggak boleh begitu. Yang berpuasa juga tidak boleh komentar yang macam-macam kepada yang tidak puasa. Wong mesti golek ning mobil sing penak, hayes, wis penak sopir yo penak. Wadem ini panggah mokel iki. Ranggotro ini poso. Tidak boleh. Ini berarti intoleran. Tidak boleh. Karena itu menunaikan perintah maka harus toleransi. Meskipun kondisi sama. Dan itu pernah terjadi pada masa para sahabat. Pernah terjadi pada masa para sahabat dan tidak ada komentar-komentar yang miring-miring. Nah, semuanya lapang dada. Menerima adanya toleransi. Tapi kalau itu adalah larangan, para bapak, para ibu, bagaimana lapang dadanya larangan? Kita harus berlapang dada untuk meluruskan saudara kita yang menunaikan larangan, melakukan larangan. Sehingga ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar, bahwa kemungkaran tidak boleh dibiarkan. Kemungkaran harus diingatkan. Saudara kita muslim yang melakukan kemungkaran harus diingatkan, dinasihati, diingkari dengan cara yang baik. Kalau membiarkan saudara muslim melakukan dosa, melakukan tindakan yang salah dengan pandangan toleransi, maka dia toleransi yang salah. Berarti dia membiarkan saudaranya diancam Allah masuk neraka. Apakah toleransi yang benar kalau seperti ini? Maka tidak. Jadi kalau dalam bab tindakan-tindakan yang keliru, yang salah, yang mungkar, lapang dada kalau dirinya salah, harus mau menerima nasihat, mau menerima diluruskan, diingatkan, dan diingkari kemungkarannya. Harus lapang dadanya, sehingga dia mudah untuk mau berubah, mau berhenti. Kalau dia sudah enggak lapang dada, diingatkan dia enggak lapang dada, dinasihati enggak lapang dada, dia berarti tidak akan mudah berubah, tidak mudah berhenti dari dosa. Maka harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab ini bukan toleransi, tetapi kesalahan. Kalau membiarkan seorang muslim berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu materi yang bisa kami sampaikan pada tema indahnya berlapang dada. Coba kita bayangkan kalau kaum muslimin memiliki sikap lapang dada yang seperti kita bahas sebagiannya saja di pertemuan kita kali ini. Nah, betapa indahnya kehidupan kaum muslimin, penuh dengan kelapangan, sehingga tidak ada timbul masalah-masalah kecuali segera bisa didapatkan solusi dan jawaban. Demikian pula yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin berlapang dada menyebarkan kebaikan, toleransi ketika sama-sama menunaikan kebaikan. Ada yang mampu, ada yang belum mampu. Nah, kemudian tidak diam ketika ada kaum muslimin melakukan kesalahan untuk diingkari, tidak diam dari mengingkari, tidak diam dari menasihati, tidak diam dari mengarahkan menuju yang benar. Maka inilah ajaran daripada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah ajaran daripada dakwah salafiyah yang diajarkan oleh para salaful ummah, yang semoga Allah SWT bisa menfaedah dan meniti jalannya mereka. Allahumma amin. Demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kami sampaikan. Pada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.